kasih tahu tentang Tahsin di Alfian School Tangerang, dan ini dia videonya. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nonton, sekarang kita ada di depan ruangan Ustaz Roji. Beliau adalah penanggung jawab acara tahsin ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Insyaallah. Gimana, Bu? Alhamdulillah, ya Bapak Ibu Kakak Lupa Anta. Alhamdulillah, nanti poin. Betul, jelas. Ustaz, kenapa diadakan kegiatan tahsin di sekolah ini? Ya, syukran Kak Nando atas pertanyaan yang bagus ini. Yang pertama memang berlandaskan kita ingin terus menjadi orang terbaik dengan terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tapi Nando lihat ada banyak para guru yang udah pintar, kenapa mereka masih mengaji ya? Cakep, pertanyaan yang sangat berbobot. Jadi gini Kak Nando, yang pertama kewajiban belajar itu tidak selesai sampai seseorang itu menjadi ustaz, tapi dia tetap harus belajar sampai akhir hayatnya. Ya, insya Allah paham semua hadisnya ya, Kak Nando juga hafal hadisnya. Selanjutnya kita ingin memastikan bahwasanya guru-guru kita itu memang standar Utsmani. Jadi kita sudah memutuskan dan kerjasama dengan Utsmani, kita menempuh metode Utsmani dalam pembelajaran T3Q ya, tahsin, tafhim dan tahfiz Al-Quran di Alfian School Tangerang. Dengan adanya program tahsin ini, kami para guru ingin terus menjadi orang yang terbaik dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagaimana hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di Sahih riwayat Imam Bukhari. Dan juga kita tahu dalam akhir surah Yusuf ayat 76, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Di atas orang yang alim, yang pandai, yang mengerti ilmu, masih ada orang yang berilmu lagi. Jadi ini sangat semangat yang sangat bagus. Guru-guru kita kawal memastikan mereka bacaannya, tilawahnya, tahsinnya berstandar Utsmani, sehingga mereka yang menjadi guru untuk mengajarkan kepada peserta didik seperti Kak Nando ini, mereka sudah sesuai dengan tahsin Utsmani. Anak-anak pun juga nantinya sesuai dengan tahsin Utsmani. Demikian Kak Nando kurang lebihnya jawaban dari Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Ya, sama-sama Kak Nando. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Salam. Kita harus sering membaca Quran ya Ustaz. Memangnya kenapa? Iya, Quran itu harus dibaca, ya, dihafalkan, ya, dipelajari, dipahami, kemudian diamalkan. Ya, kalau kita membaca, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan mendapat perlindungan dari Allah. Ya, kemudian nanti di akhir-akhir Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita. Di alam kubur, Al-Quran menjadi syafaat bagi kita, gitu ya. Dan kalau dijaga oleh Allah, pasti kita akan terhindar dari godaan setan, perbuatan maksiat dan sebagainya. Sampai kapan kita belajar Al-Quran? Kita mempelajari, membaca, mempelajari dan mengamal Quran ya dari hidup kita, ya, dari boyan sampai kita meninggal, ya, selama kita hidup ya kita baca, kita pelajari dan kita amalkan Al-Quran itu. Makanya kita harus membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, ya, sesuai tajwidnya. Makanya kita harus terus belajar membaca, cara membaca Al-Quran, ya. Kemudian setelah itu baru kita memahami makna-makna Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu berisi
petunjuk-petunjuk hidup agar kita tidak tersesat ya. Kemudian berisi tentang sejarah manusia, kisah-kisah nabi ya, kisah-kisah kebaikan dan keburukan. Kemudian Al-Quran juga berisi tentang ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, ilmu sains dan seterusnya. Masya Allah, begitu luas ya Ustadz. Ya, Al-Quran juga menjelaskan peristiwa awal penciptaan alam semesta ya, yang mana dunia baru mengakuinya ya. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan hal-hal yang kehidupan setelah mati ya. Ada surga, ada neraka ya. Ada kehidupan nanti di alam barzah yang mana manusia tidak nyampai kecuali dengan keimanan. Makanya kita harus terus membaca Al-Quran. Fa fi fu fa fi fu af if uf afa ifi ufu. Ustazah, tadi Nando lihat para ustazah belajar ngaji sama ustazah. Bukankah mereka udah pada pinter? Kenapa masih belajar ngaji? Iya, karena kita itu kan memang diminta untuk belajar itu dari lahir sampai nanti kita sudah di liang kubur. Jadi memang tugas kita untuk selalu belajar seperti itu. Jadi walaupun kita sudah bisa, kita harus tetap belajar gitu, supaya apa yang kita punyai itu nggak hilang dan terus bertambah kemampuannya. Ustazah, apa syaratnya untuk bisa mengajar tahsin ini? Jadi ustazah yang boleh mengajar di acara tahsin ini adalah ustaz atau ustazah yang sudah pernah mengikuti pelatihan tahsin dan sudah lulus syahadah pelatihan tahsin dari buku 1 sampai buku 6 Usmani. Selain itu, ustazahnya juga harus mengikuti pelatihan lanjutan. Jadi untuk tetap meningkatkan kemampuannya. Oh, jadi kita harus melewati tes dulu ya? Iya, betul. Jadi semua ustazah itu harus ikut tes dulu. Kalau hasilnya masih belum memuaskan, maka dia harus mengulang dulu sampai lulus. Ustazah, terima kasih ya. Baik, sama-sama Nando. Mudah-mudahan Nando nanti bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan bisa hafal Al-Quran 30 juz. Amin. Demikianlah wawancara Nando dengan salah satu pengajar tahsin.